kita bertemu ya. Kita menyiapkan seluruh hati kita, seluruh keberadaan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena hari ini kita bertemu karena kasih-Nya Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya ya, kita nyanyikan pujian ini. Bertatap muka karena kasih Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan lagi, yaitu dengan betapa dalamnya kasih Tuhan dan lebarnya kasih Tuhan. Dalam lebar ya. Bu Neli nggak ikutin, ayo Kak musiknya. Iya, laki-laki ya. Dalam sekali, kayak lautan dalam, lebih dalam lagi ya cintanya Tuhan. Lebar, lebar, lebar seberapa perlu lebar anak-anak. Pokoknya lebar, tak terhingga kasih-Nya Tuhan. Dalam dan lebar. Nah anak-anak masih sering baca kitab suci nggak? Soalnya kan sudah 1 tahun ini toh hampir lewat. Anak-anak nggak sekolah minggu ya. Tapi harapan Bu Neli dan guru-guru di sini, anak-anak tetap baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari ya. Kalau mau apa anak-anak? Kalau mau tumbuh. Ayo kayak doa
hari ini, zaman ini adalah zaman yang sulit. Bayangkan anak-anak kita aja nggak boleh sekolah minggu ya, tapi puji Tuhan kita masih bisa melihat, mengikuti ibadah walaupun lewat online ya. Nah, anak-anak kita tetap bersyukur. Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi kita di ibadah sekolah minggu dan tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita doa dulu ya adik-adik ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami boleh beribadah, kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami anak-anak-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik masih ingat nggak tanggal 21 April kemarin dalam sejarah Indonesia dan sejarah pendidikan juga seperti itu. Adik-adik yang masih sekolah ya, yang sudah sekolah pasti ingat tanggal 21 April itu hari apa ya? Nah, Hari Kartini ya. Nah, tanggal 21 April itu ada seorang tokoh pahlawan perempuan Indonesia yang sangat menginspirasi banyak orang, terutama wanita-wanita Indonesia. Nah, Raden Ajeng Kartini namanya, ya kan? Nah, dia sangat menginspirasi. Kenapa? Ibu Kartini sangat menginspirasi banyak orang Indonesia, terutama kaum perempuan Indonesia. Kenapa? Adik-adik pasti tahu ya. Salah satunya yaitu karena dia berani dan optimis. Berani, dia mau belajar, mengejar cita-citanya, dan banyak hal-hal lain yang dari Ibu Kartini ini yang menginspirasi kita semua juga. Nah, dia juga rela berkorban dan lain sebagainya. Pasti banyak adik-adik pasti tahu apa yang perlu kita contohi dari Ibu Kartini. Nah, adik-adik, hari ini juga kita akan mendengarkan cerita tentang tokoh seorang perempuan juga di dalam Alkitab yang sangat menginspirasi banyak orang. Sama seperti Raden Ajeng Kartini tadi banyak menginspirasi orang. Nah, cerita kita juga nanti hari ini juga kita akan belajar dari tokoh seorang perempuan dalam Alkitab. Siapa ya? Nah, adik-adik, kita belajar dari seorang Deborah. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh bernama Deborah. Mari adik-adik, kakak ajak buka Alkitabnya dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-4. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Hanya sampai 10 aja ya. Kalau adik-adik ada kesempatan bisa membacanya sampai ayat yang ke-24. Nah, di sini diceritakan tentang seorang tokoh bernama Deborah. Deborah ini dia seorang nabiya, seorang hakim pada saat itu. Nah, seorang nabiya itu
bukan hanya laki-laki ya yang seorang nabi, tapi perempuan juga ada. Contohnya Deborah. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Dia yang menyampaikan firman Allah kepada umatnya, dan juga nabi ini bertugas menegur umatnya atas dosa-dosa mereka, dan juga nabi juga bertugas menyampaikan nubuatan-nubuatan dari Allah yang akan terjadi ke depan seperti itu. Itulah tugas seorang nabi, dan Deborah adalah seorang nabi. Dia selain sebagai nabi, dia juga sebagai hakim di Israel. Hakim itu sebagai pemimpin di Israel pada saat itu, karena ada beberapa hakim ya, bukan hanya Deborah saja yang menjadi hakim di Israel, tapi ada beberapa. Kalau adik-adik lihat di kitab hakim-hakim, dan salah satunya adalah Deborah. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika Ehud mati di pasalnya keempat itu, orang Israel itu hidupnya itu jauh daripada Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, Ehud itu adalah hakim juga di Israel sebelum Deborah, dan Tuhan menyerahkan orang Israel ini kepada musuhnya, yaitu Yabin, raja Kanaan pada saat itu. Mereka di ayat yang kedua tadi mengatakan bahwa lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Nah, panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Nah, pada saat itu yang menjadi raja di Kanaan itu yaitu Rabin, ya, yang memerintah di Kanaan pada saat itu, dan ada panglima tentaranya yaitu Sisera. Nah, orang Israel pada saat itu ditindas oleh orang Kanaan itu selama 20 tahun lamanya mereka ditindas oleh orang Kanaan. Nah, dan suatu saat orang Israel ini datang kepada Deborah yang menjadi hakim pada saat itu, datang kepada Deborah, kasih tahu kepada Deborah bagaimana keputusannya dalam menghadapi musuhnya, itu Sisera pada saat itu, panglima dari tentara dari Kanaan. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan oleh Deborah pada saat itu? Deborah berani mengambil keputusan, mau menghadap akan musuhnya. Nah, dia mau melawan musuhnya. Nah, akhirnya pada saat itu Deborah menyuruh memanggil Barak. Nah, Barak ini adalah prajurit di Israel pada saat itu. Deborah suruh memanggil Barak, dan Deborah kasih tahu kepada Barak apa yang telah Tuhan katakan kepadanya sebagai nabi dan juga hakim di Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-6 itu dijelaskan bahwa ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan seterusnya di ayat itu Deborah menjelaskan kepada Barak, bukankah Tuhan sudah menyerahkan Sisera dan prajurit-prajuritnya yang lain kepada Israel, seperti itu. Tetapi Barak tidak yakin dengan itu ya, masih ragu-ragu ya, apa benar gitu. Nah, dan Barak berkata kepada Deborah,
jika Deborah turut maju berperang, maka Barak juga ikut. Nah, tetapi kalau Deborah tidak ikut, Barak juga tidak ikut. Seperti itu. Itu jawaban Barak kepada Deborah. Nah, akhirnya adik-adik, Deborah ikut berperang melawan Sisera dan prajurit-prajurit dari Kanaan pada saat itu. Dan akhirnya mereka semua kalah. Mereka semua kalah. Termasuk panglimanya juga, Sisera, ini kalah. Kalau adik-adik membaca secara keseluruhan di ayat-ayat selanjutnya ini dijelaskan semua di situ. Nah, panglimanya Sisera ini juga mati. Seperti itu di ayat-ayat selanjutnya. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari sini? Dari seorang tokoh Deborah. Dia seorang nabiya, seorang hakim yang memimpin di Israel pada saat itu. Deborah adalah perempuan, tapi dia bisa memimpin sama seperti hakim-hakim yang lain. Dia berani mengambil keputusan untuk menghadapi musuhnya pada saat itu, yaitu Sisera dari Kanaan. Dan juga dia juga berani di dalam segala apa yang telah diperintahkan kepadanya. Berani menghadap musuhnya. Bayangkan ya, adik-adik, musuh dari Kanaan lebih banyak daripada Israel, lebih kuat seperti itu. Tetapi Deborah punya keyakinan bahwa Tuhan pasti menyertai mereka, karena Tuhan telah mengatakan bahwa musuhnya itu sudah diserahkan ke tangan orang Israel pada saat itu. Nah, adik-adik, begitupun dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berani. Berani dalam hal apa, Kak Riz? Apa yang sudah kita pelajari dari Deborah. Berani dalam hal yang benar, berani menyatakan kebenaran. Nah, adik-adik, kita harus berani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani. Kalau benar ya benar gitu. Kalau salah ya salah, seperti itu. Nah, kita harus berani menyatakan kebenaran. Dan juga kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus berani menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, seorang Deborah menjadi teladan bagi bangsa-bangsanya pada saat itu, sehingga dia menginspirasi banyak orang di Israel pada waktu itu. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak sekolah minggu menjadi teladan bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi teladan. Kita juga harus rela berkorban. Nah, adik-adik, Deborah juga rela berkorban bagi bangsanya. Dia berani mempertaruhkan nyawanya untuk menghadapi musuhnya. Nah, adik-adik, kita juga harus rela berkorban. Rela berkorban dalam hal apa? Saling membantu antara satu dengan yang lain. Itu saling membantu. Ada orang yang membutuhkan bantuan kita, kita harus bantu dia, seperti itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani berkata jujur juga, seperti itu. Dan juga berani kalau kita salah, ya berani meminta maaf. Nah, adik-adik, itu yang kita pelajari dari tokoh Deborah yang berani menghadapi musuhnya pada saat itu, berani mengambil keputusan untuk menghadapi akan lawannya, karena dia percaya Tuhan beserta mereka. Dan benar, musuh-musuhnya diserahkan oleh Tuhan.
kepada Deborah dan juga Barak serta orang-orang yang ikut serta dengan Deborah dan Barak pada waktu itu. Nah, adik-adik, itu yang kita pelajari pada hari ini dari cerita firman Tuhan hari ini dari tokoh Deborah. Nah, harus adik-adik kita harus berani menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita juga harus rela berkorban bagi orang lain dan menjadi teladan bagi orang lain. Deborah sudah melakukan itu selama dia menjadi hakim di Israel. Nah, itu adik-adik yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, Karis kasih ayat hafalan dulu ya untuk adik-adik agar adik-adik bisa menghafalnya di rumah. Nah, ayat hafalan kita dari Hakim-Hakim pasal 5 ayatnya yang ke-31. Hakim-Hakim 5 ayat 31. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Sampai di situ aja ya adik-adik ya. Nah, itu yang kita pelajari pada hari ini dari tokoh Deborah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi adik-adik dan terus belajar, membuat adik-adik terus belajar firman Tuhan agar kita juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari tokoh Deborah yang berani di dalam kebenaran dan juga berani mengambil keputusan dan mengambil resiko ya Tuhan di dalam menghadapi musuh-musuhnya, karena Deborah yakin dan percaya Tuhan menyertai dia. Terima kasih ya Tuhan, kami juga yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami juga, menyertai kami di dalam kami melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita iringi dengan lagu Burung Pipit ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita Tuhan dan kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami ya Tuhan, sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan, sebagai tanda taat kami kepada Tuhan. Pakailah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai Tuhan datang kembali. Amin. Bye-bye.
ayat 24a. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar, walaupun belum besar. Saat masalah besar, imanku tetap besar, karena Tuhanku besar.